Dan satu lagi buat teman-teman atau sahabat-sahabat Buya semua, satu pesan saya, janganlah engkau tertidur dalam keadaan kenyang, sementara saudara-saudaramu di luar sana tertidur dalam keadaan kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat-sahabat? Ya, perkenalkan dulu, nama saya adalah Muhammad Irfan. Saya di sini sebagai moderator atau MC-nya. Saya mau cerita sedikit nih tentang channel Buya. Channel Buya hari ini adalah hari pertama tayang di YouTube. Channel Buya ini nantinya akan selalu ada untuk menginspirasi teman-teman semua, khususnya para milenial, karena di sini nantinya kita akan mengundang tokoh-tokoh inspiratif yang bisa membuat kita semakin terinspirasi agar lebih baik lagi. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa subscribe, like, dan share biar yang lain juga tahu bahwasanya di channel Buya ini ada hal yang menarik buat kita semua, khususnya milenial yang ingin melihat tokoh-tokoh inspiratif. Jadi khususnya hari ini kita telah mengundang salah satu tokoh inspiratif yang lagi viral di Kota Medan. Dia adalah dari salah satu founder di komunitas peduli sosial. Yang kita ketahui dalam 2 minggu terakhir ini ada di media sosial kita melihat mereka melakukan kegiatan sosial yaitu berbagi Jumat Berkah, berbagi nasi PPKM yang katanya pelan-pelan kita makan. Jadi saya sudah bersama beliau. Beliau adalah Bapak John Henry atau lebih dikenal dengan panggilan Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Apa kabar Buya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Buya. Buya, sebelumnya kita mengucapkan terima kasih sudah mau dihadir di podcast channel Buya kami. Buya, kami mengundang Buya ini dalam konteks yaitu karena kami melihat beberapa di media sosial ini berapa minggu ini ya Buya, viral bahwasanya ada satu komunitas yang melakukan sedekah Jumat, yaitu kalau nggak salah namanya KPS Medan. Ya, dan kami cari tahu rupanya founder dari KPS Medan itu sendiri adalah Bapak John Henry atau lebih dikenal Buya. Kalau kami boleh lebih tahu lebih dalam lagi, KPS Medan itu apa sih sebenarnya Buya? Alhamdulillah. Ya. Suasana pandemi membuat kita semakin tidak terkendali dan banyakkan memang orang-orang yang butuh ya minimal paling nggak makan. Nah, lahirnya KPS ya, namanya KPS, komunitas peduli sosial. Artinya ini kita ingin konsentrasi pada yang sifatnya mungkin bagi orang sebagian tidak terlalu penting ya, untuk makan. Makan itu kan bagian kebutuhan hidup yang hajat yang mesti kita lakukan. Nah, pada hari ini dan mungkin berikutnya kita udah secara pribadi saya udah mulai udah lama, cuman baru memberanikan diri untuk membentuk wadah dan menginisiasi lahirnya komunitas peduli sosial yang dibantu oleh teman-teman yang lain ya, termasuk kita juga bantu kan. Dan alhamdulillah kemarin kita Jumat memberanikan diri untuk membuat donasi. Alhamdulillah kemarin terkumpullah donasi sekitar 100-an lebih ya, kemarin bungkus kita bagikan ke masyarakat Medan yang kita rasakan dampak-dampak pandemi ini makin tidak menentu ya, apabila kita berperanlah dalam waktu sosial. Oke, berarti karena efek pandemi ini atau memang sebelum pandemi udah melakukan juga Bu ya? Ya, jadi sebelum pandemi juga kita sudah melakukan kegiatan misalnya bagi beras, dan banyak macam hal, kain sarung itu udah lakukan secara pribadi. Tapi di luar dari KPS Medan ya, sebelumnya. Di luar KPS berarti Medan. KPS Medan ini terbentuk sejak kapan nih Bu ya kalau boleh tahu? Insya Allah tahun ini. Tahun 2021. Bulan 3 mungkin ya. Berarti umurnya masih muda kali ya KPS ini. Tapi cepat naiknya karena
kegiatannya positif mungkin ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Respon ini juga bagus. Jadi kan setiap biasanya kalau orang sedekah tuh atau orang yang melakukan kegiatan seperti KPS ini itu kan butuh donasi atau dana Bu ya. Itu kalau boleh tahu kita agak ke dalam dikit ya Bu ya. Kalau dana itu dari internal atau eksternal gitu, atau dari Buyanya sendiri atau dari donasi awal-awalnya ini berdiri? Awalnya berdiri sebelum ada KPS sebelum jauh KPS pun kita sudah berbuat sebenarnya. Iya. Sudah aksi-aksi sosial dilakukan. Nah kita pengen lebih menjangkau, kan ada orang yang mungkin secara mampu, cuman kadang-kadang kemana nih gitu donasinya. Nah sejak minggu kemarin kita memberanikan diri untuk menerima donasi dari para donatur. Kita mulai dengan nasi goceng ya, nasi 5.000 ya. Tapi 5.000 artinya bukan emang murah, tapi saya bisa katakan nasi ini juga nasi berkualitas ya, nasinya bukan yang ece-ece gitu ya. Jadi orang nggak berpikiran nih pasti nih Bu ya, biasanya kalau dengan nasi 5.000 orang berpikiran kan pasti ini asal-asal nih. Tapi kalau boleh tahu bukan isi nasi goceng itu apa sih Bu ya? Nasi itu ya kalau porsi kita cukup lah ya, cukup makan. Ada telurnya, ada teri, ada sambal ya, yang khasnya dari Bang Bule, khas sambal pecah ya. Sambal empenya kita, dan ada kacang. Itu luar biasa. Namanya 5.000, cuman bisa apa ya? Alhamdulillah orang makannya puas lah. Oke, berarti dengan 5.000 itu orang nggak kecewa ya, nggak seperti orang mikir 5.000 pasti asal-asal gitu ya Bu ya. Oke Bu ya, itu kan dengan program KPS dengan nasi PPKM gini loh Bu ya. Perhitungannya kalau kita tahu ini kan biasa kan banyak nih orang sedekah kan seperti itu. Tapi yang berdonasi ini berpikir kemana arah jalannya itu, kita kan banyak juga berpikiran enggak kan gitu kan. Jadi asal mulanya itu dana kan dari Buya, kayak seperti Buya bilang tadi, dana dari Buya. Tapi kalau orang-orang mau donasi itu seperti mana Buya? Bagaimana caranya dan kemana gitu asalnya? Karena banyak juga nih kawan-kawan yang di luar sana mungkin nggak tahu nih KPS ini gerakan, tapi donasinya kemana kita gitu Buya? Perlu dijelaskan. Sebenarnya tanpa KPS pun saya pribadi sudah bergerak untuk sosial. Cuman saya pengen lebih luas lagi, dan tahap awal saya mencoba kemas ini dengan nasi dulu. Alhamdulillah kita coba, ada beberapa teman istri saya, teman saya juga berdonasi. Nanti akan kita buka open terhadap donatur yang pengen secara administrasi kita buka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan mulai dengan nasi kecil aja gitu. Jadi kita berbuat dulu dengan nasi bungkus. Nah, ke depan mungkin kita bisa sesuai dengan judul namanya KPS, komunitas peduli sosial. Artinya sosial manapun kita akan kerjakan sesuai dengan budget, sesuai dengan donasi, sesuai dengan peruntukan. Itu mungkin akan kita, yang paling penting pada hari ini kita pengen ikut dalam sebuah roda sosial itu dalam bentuk saat ini berbagi nasi berkah Jumat. Dan mohon doakan kita akan buat lebih besar lagi nanti ke depan, manakala kita dipercaya oleh para donatur yang mungkin pengen berbuat lebih. Berarti kita di KPS ini Buya welcome donasi. Dalam artian siapapun yang mau donasi bebas, tanpa harus nominal. Ya, 5.000 pun udah cukup. Alhamdulillah, 5.000 loh. 5.000 teman-teman semua udah bisa donasi. Bayangkan, di mana-mana tuh kita donasi tuh nantilah dulu harus banyak. Enggak loh. Kita donasi atau bersedekah tuh nggak mesti nunggu kaya. Dengan 5.000 sudah bisa donasi di KPS Medan. Jadi yang menginspirasi Buya nih untuk melakukan sebuah gerakan atau komunitas KPS ini apa Buya? Pasti ada itu kan biasanya. Ya artinya saya sendiri emang pengusaha ya, walaupun usaha kecil juga kata gitu ya. Artinya saya banyak ngelihat dan merasakan memang orang-orang yang paling tidak mencari makan susah. Nah, kita lihat kadang-kadang orang menginfak mungkin 100.000, 50.000 ya baru dia ini. Tapi dengan adanya nasi berkah 5.000 ini, saya berharap gitu. Yang pertama
orang Advan itu memberikan nasi itu nggak berat, 5.000-nya yang donasi. Yang kedua, dia orang yang makan pun merasa alhamdulillah saya diperhatikan. Itu dia. Yang ketiga, paling tidak kita sudah mulai dengan gerakan yang sekecil itu. Itu. Ya saat ini mungkin 150 bungkus. Yang ke depan mungkin kita bersama dengan dengan kafe atau dengan dengan pengusaha lain yang kita kasih. Kita sendiri KPS tidak mengerjakan makanan, tapi kita kasih ke job nasi ini ke kebetulan ini anak saya Kofi Buya. Ya sudah, saya punya 5.000, ini budget kita untuk sedekah. Nah, KPS membagikan. Tugas kita membagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Ya, nanti ke depan mungkin ada donatur yang nyumbangnya agak lumayan, pengen menyerahkan ke daerah mana. Berarti kita siap. Berarti sifatnya bebas. KPS ini bisa menyediakan dan buat kawan-kawan yang mau donasi bisa membawa keluar gitu ya? Bisa gitu. Mungkin di daerah mana diminta tolonglah bagikan di daerah misalnya daerah Tembung misalnya kan, itu banyak yang nggak mampu, boleh saja KPS bagi fasilitator untuk itu. Oke, kita salurkan, mereka kasih donasi, ya udah nanti kita antarkan ke tempat mereka yang mungkin mereka tujukan di mana gitu. Berarti buat para donatur jangan takut, bukan berarti kami menyerahkan beban dengan donatur, tapi dari KPS sendiri menyediakan dan donatur tinggal membagikan di daerah mana donatur ini mau. Boleh begitu, boleh. Benar dua. Donatur itu masuk ke KPS dan amanah ada dua. Pertama yang untuk membagikan itu boleh terserah KPS. Selama melakukan kegiatan sosial ini atau KPS ini melakukan kegiatan sosial, gimana pro kontranya di pasaran atau di lingkungan masyarakat sekitar Bu? Alhamdulillah kontra nggak ada, ini cuma positif. Alhamdulillah. Cuman ya mungkin masa kita belum tahu atau masih belum kenal. Ya kita jalan terus lah. Artinya gini, walaupun sedikit orang donasi yang ada, kita terus jalan. Dengan kondisi yang ada, dengan biaya yang ada, dengan support dari tim-tim yang lain, selalu gitu. Jadi artinya kita berbuat itu sesuai dengan porsinya, dan kita harus dimulai dari kita. Jadi ya kita nggak usah nggak perlu menunggu. Jadi kita terus berbuat dan membuktikan kita sudah ini loh gitu. Berarti kalau kita lihat nih Bu ya, berarti KPS itu titik dana awal itu semua dari Buya atau dari grup pribadi lah. Dari usaha yang ada kita sisihkan untuk buat nasi Jumat berkah, buat beras berkah, itu udah kita lakukan namanya. Nah, kita memberikan diri membuka saja nih, membuka untuk ya dong kita sama-sama untuk bantu orang miskin gitu. Oke, Bu ya, ini mau tanya lagi nih soal KPS kembali. Dia di KPS ini kan baru ya Bu ya, namanya baru. Tapi kan kita dalam pembentukan itu biasa butuh tim. Kalau boleh tahu relawan KPS sudah ada atau belum? Sudah beberapa ya, ada relawan kita untuk membagikan, untuk sifatnya menjadi donasi. Alhamdulillah masuk Iwan Widi, dan juga ya artinya yang paling penting kita sekarang butuh trust, kepercayaan para donatur untuk mendonasi para kita dan akan disalurkan kepada orang yang berhak untuk menerima itu. Ini paling penting. Oke, jadi satu pesan lah Bu ya yang bisa membangun buat teman-teman milenial atau teman-teman sahabat Buya ini biar menjadi inspirasi buat mereka semua. Satu pesan yang paling menekan buat mereka Bu ya. Satu pesan saya sebenarnya, saya di orang berbisnis ya. Seberapapun penghasilan kalian, penghasilan kita, sisihkan untuk berlimpah. Mau 1.000, mau 2.000, mau 3.000, 5.000, sisihkan agar kita mendapat berkah dari Allah SWT. Itu paling penting. Itu berarti ingat kata Buya, berapapun rezeki dari kita, tolong sisihkan buat mereka. Dan buat Buya, terima kasih sudah hadir di tempat kita. Semoga jangan pernah berhenti berbuat baik. Insya Allah surga menunggu Buya. Amin.
Ya, itulah tadi cerita inspiratif dari Bapak John Henry atau lebih dikenal dengan nama Buya. Ya, mudah-mudahan cerita dari Bapak John Henry tadi atau Buya tadi bisa menginspirasi teman-teman semua agar melakukan hal baik selanjutnya. Dan buat teman-teman semua, jangan pernah berhenti berbuat baik. Ingat kata beliau tadi, sedekah nggak mesti nunggu kaya. Jadi setiap hari teman-teman semua bisa sisihkan sedikit rezeki, mau 1.000, 2.000, 3.000 atau berapapun, sisihkan buat mereka yang membutuhkan. Ingat pesan saya, jangan pernah teman-teman tidur dalam keadaan kenyang, sementara teman-teman Anda tidur dalam keadaan kelaparan. Dan ingat, sedekah bukan membuat kita miskin. Buat teman-teman semua yang mau membagikan kisah inspiratif, bisa bercerita di channel kami atau datang di channel kami, DM nanti admin kami di channel di Instagram channel Buya, boleh DM beliau, nanti kita akan undang teman-teman, atau juga rekomendasikan salah satu tokoh-tokoh yang bisa membuat kita inspiratif, termotivasi, kita juga akan undang. Mungkin itu aja yang ada di channel kita hari ini. Mohon maaf bila tadi ada salah kata atau tingkah laku kami yang kurang baik di mata para penikmat kami. Jadi mungkin itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.